Bank BJB menjadi terbaik di Indonesia, ya, dari segala dimensi dan ukuran, bahkan pertumbuhannya melebihi bank-bank besar yang ada di Indonesia. Nah, dengan keberhasilan yang luar biasa ini, yang pertama kami meminta 2021 ini Bank BJB untuk ekspansi ke seluruh Indonesia, karena dengan performa yang baik membuat kapasitasnya menjadi memadai. Jadi insya Allah Bank BJB akan menjadi bank yang hadir di seluruh Indonesia dengan semangat di 2021 ini. Kemudian kami juga menerima laba bersih sebesar 1,6 triliun, sangat besar, yang dikembalikan ke kami sekitar 950-an miliar, ya. Dan itulah contoh perusahaan yang sangat sehat sehingga masuk ke kas APBD kami untuk dikembalikan kepada rakyat. Yang terakhir ada pergantian memang komisaris, ada 2, kemudian ada direksi 1 diganti. Nah, semata-mata ini untuk strategi ke depan menjadi lebih baik. Memang pemilik saham ada pergantian secara periodik, kira-kira begitu. Sehingga persahamnya juga naik. Sehingga ini jadi contoh pandemi repot, BJB malah luar biasa. Oke. Pak, itu apakah termasuk dengan Bank Jawa Barat atau dengan Banten juga, Pak, tadi untuk dividen yang dibagikan? Oh, semua. Kan Bank BJB ini pemegang sahamnya bukan Jawa Barat aja. Makanya tadi ada perwakilan Gubernur Jawa, Gubernur Banten dan Bupati Wali Kota dari Kabupaten dari Banten. Ini secara persentase di atas bank pemerintah lainnya, Pak, yang dividen ini? Ya, kurang lebih saya nggak hafal terlalu teknis ya. Tapi poinnya kalau terlalu besar nanti modalnya Jabar terus BJB terus. Karena kita menyepakati yang penting bukan persentasenya, yang penting nominalnya aja ada kenaikan. Kalau rencananya Pak di tahun 2021 apa rencana? Ekspansi ke seluruh Indonesia, tolong ditulis ya. Oke. Ekspansi saya izinkan ke Nusa Tenggara Barat dulu, Nusa Tenggara Timur. Ekspansinya dalam bentuk apa Pak kalau boleh tahu? Bikin kantor cabang sehingga ekonomi daerah kuat lekat dengan Bank BJB. Jadi intinya beliau menginginkan kita bisa berada di beberapa provinsi lagi dalam rangka untuk melakukan ekspansi, khususnya pembiayaan. Dan ini tentu kami dukung. Karena apa? Saat ini Bank BJB sudah berada di 14 provinsi, mulai dari Sumatera di Medan sampai dengan Makassar. Tapi kami tetap akan memilih beberapa destinasi daerah yang menjadi concern atau lumbung-lumbung finansial yang bisa kita biayai. Misalnya saat ini kami sudah minta kepada OJK untuk membuka cabang di NTB. Ya, NTB juga mendukung dalam rangka persiapan Mandalika menjadi daerah destinasi wisata. Kita ada di sana. Karena apa? Karena digitalisasi kita itu udah jauh lebih bagus dari beberapa bank. Bahkan sudah menyamai Bank BCA dan beberapa bank Hindara besar lainnya. Jadi tidak ada kendala buat BJB berada dimanapun. Ya, jadi 14 provinsi, mungkin tadi Pak Gub sampaikan ada di NTB, juga dari Babel, Bangka Belitung juga sudah menyatakan keinginannya untuk Bank BJB ada di sana. Bahkan beberapa daerah lainnya juga sudah menyatakan keinginan agar Bank BJB ada di destinasi atau kantong-kantong di mana orang-orang Jawa Barat banyak di sana. Ya. Bahkan kita sudah ada kerjasama ITEX kalau nggak salah di daerah Binjai, Pak, Kabupaten daerah tingkat 2 di Sumatera Utara. Itu kita sudah ada ITEX kerjasama. Nanti dengan kota Madya Medan juga kita akan kerjasama. Jadi, investasi yang dibutuhkan berapa, Pak? Ya? Investasinya berapa? Investasi saya rasa membuka satu kantor cabang misalnya sekelas cabang pembantu menurut saya nggak terlalu besar, tapi detailnya tentu kami harus hitung. Kami sekarang untuk beberapa daerah lain sedang kita survei cost and benefitnya seperti apa, terus marketnya akan seperti apa, ini yang sedang kita lakukan. Estimasi targetnya berapa daerah dulu Pak tahun 2021? Mungkin 2-3 yang kita sedang fokus. Antara lain NTB yang tadi saya sudah sampaikan, kami sudah sampaikan RBB,
Mungkin nanti di penyesuaian RBB berikutnya kita juga masuk ke Bangka Belitung dan beberapa daerah lainnya. Karena kerjasama selama ini dengan beberapa pemerintah daerah, misalnya Bengkulu, beberapa daerah lain itu juga sudah kita lakukan dalam bentuk pinjaman daerah sudah kita lakukan. Sekali lagi, Nilainya sekali lagi. investasi ekspansi ke luar daerah ini berapa mungkin? Kalau bicara mengenai angkanya sih mungkin kami sedang hitung, Pak. Jadi belum kita pastikan berapa besarnya. Karena kita harus melihat cost and benefit-nya ya. Lalu ini daerah kantong-kantong yang benar-benar bisa kita pastikan kita akan masuk. Pak, terkait laba bersih 1,6. Pak, Ya, satu lagi, oke. Pak, terkait laba 1,6 T, Pak, mungkin komentarnya. Satu laba, jadi gini, laba sebelum pajak kita itu sudah 2,13 triliun ya. Jadi kalau bicara sekarang ini bicaranya laba bersih, sebenarnya laba kotor kita itu sudah di atas 2,1 triliun. 2,13 kena teks, nah teksnya besar ya saat ini. Dan angka akhirnya bukan 1,6 Bu, 1,69. Jadi hampir 1,7 triliun ya. Itu yang kita terima sekarang. Yang sedang dibagi ya. Saya rasa itu mungkin.